only my last breath. Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Revealer. Film ini mengisahkan tentang gadis penari kelas bawah yang diganggu setiap hari oleh pengunjuk rasa yang dipimpin oleh seorang gadis yang religius. Namun ketika kiamat datang, mereka harus bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung aja ke ceritanya. Check it out. Cerita diawali oleh seorang bapak stres yang merupakan seorang pakar religi yang dihukum karena berbuat dosa yang tak terlihat. Dia pun merasakan penderitaan siksaan neraka jahanam. Scene berlanjut. Terlihat seorang gadis pemeran utama dalam film ini, kita sebut saja Angie, yang merupakan penari kelas bawah, sedang menuju ke tempat kerjanya. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan tokoh kedua dalam film ini, yang adalah penganut paham religi. Kita sebut saja Sally. Sally adalah pemimpin demonstran yang menentang pencabulan, open BO, dan berbagai macam tindakan buruk pada setiap orang yang dianggapnya berdosa. Sally mengajak Angie untuk bertobat, tetapi Angie menolaknya dengan mengolok-olok Sally di depan orang banyak, membuat Sally mengutuknya. Tibalah Angie di tempat kerjanya. Terlihat seorang pria yang merupakan mucikari dari Angie, kita sebut saja Ray, pemilik tempat tersebut, yang pekerjaannya mengambil keuntungan dari orang yang menonton dari luar bilik kamar penari. Angie membutuhkan uang pada saat ini yang seharusnya bukan waktunya untuk kerja. Tetapi dia memaksa Ray untuk membuka bilik miliknya agar dia bisa menghibur laki-laki hidung belang yang ada di luar biliknya. Terlihat pintu bilik kamar Angie yang rusak dan susah untuk dibuka, membuat Angie harus meminta bantuan Ray untuk membukanya. Setibanya di dalam, dia langsung beraksi ditemani lantunan lagu yang menggairahkan dan ditonton oleh beberapa pria hidung belang. Tiba-tiba, pengunjung di depannya menghilang, dan dari luar pintu terdengar demonstran yang mencoba untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Tetapi Ray mencoba menahan mereka, dan tiba-tiba Ray menghilang. Angie yang tampak tidak curiga mendengar dari radio tentang kejadian dan keanehan di luar, membuatnya ketakutan. Ray yang kembali terlihat mengalami luka yang belum diketahui penyebabnya, membuat Angie semakin panik dan ketakutan, membuat dirinya ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Dia pun mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba membuka lantai karpet pun, tetapi tidak berhasil. Dalam keheningan, dia mendengar suara Sally yang sedang menangis, dan Sally menceritakan tentang akhir zaman yang sedang terjadi. Tetapi karena kemunafikan Angie, dia pun tidak mendengarkan semua perkataan Sally, yang menurutnya semua itu omong kosong baginya. Dia pun meminta Sally untuk membantunya keluar dari bilik tersebut. Dengan membuka paksa pintu bilik, yang seperti di scene awal tadi sering macet. Karena keduanya tidak kuat untuk membuka pintu, membuat Angie kelelahan dan duduk sejenak. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan menemukan ide untuk Sally, yaitu naik ke ventilasi dan mencoba merangkak untuk menuju ke biliknya. Awalnya Sally menolak, tetapi terdengar suara petir yang mengerikan membuatnya bergegas untuk cepat pergi dari biliknya, menuju ke Angie. Dan Sally gagal lagi. Tiba-tiba dengan Angie terpikir tembok yang tipis, yang dimana dia sempat meminta Ray untuk memperbaiki tembok tersebut. Tetapi sering diindahkan Ray. Dia pun menendangnya membuat lubang dengan sepatu hak tingginya, membuat jalan untuk Sally masuk ke dalam biliknya. Karena terlalu lama membobol tembok pembatas tersebut, Sally sempat terpikir menggunakan lingkis yang dilihatnya sewaktu menuju ke tempat tersebut, di mana dia harus melewati Ray yang sudah berubah wujud. Dengan sedikit godaan dari Angie membuat Ray terganggu, memberikan kesempatan Sally untuk meloloskan diri dari hadangan Ray. Dan Sally yang awalnya suci memukul Ray hingga tak berwujud. Sally pun langsung membongkar tembok penghalang dirinya dengan Angie. Ketika Sally sedang mencoba masuk ke tempat Angie, tiba-tiba terlihat makhluk yang menyerupai belut, tetapi sangat besar, menahannya dan mencoba masuk ke mulut Angie. Tetapi dengan kekompakan tim yang baru terjalin, mereka mampu melepaskan diri dari makhluk tersebut. Mereka pun berencana melarikan diri dengan mendorong lantai bawah gedung yang ditutupi karpet, hingga berhasil. Terdengar suara trompet sangkakala pertama yang menandakan hujan es, api, dan darah yang akan turun dari langit, menandakan kehancuran yang tak terbayangkan. Karena Angie kesal dengan ocehan Sally mengenai dosa dan neraka, Angie pun memukulnya untuk menghentikan ocehan Sally. Selanjutnya mereka menggali lantai. Tiba-tiba,
lampu padam, dan terdengar suara seseorang anak kecil yang memanggil Angie. Yang ternyata itu adalah iblis Ashmedai yang menyerupai orang terdekat Angie dan meminta mereka untuk berlutut. Tetapi dengan keyakinan yang teguh dari Sally, dia pun menjelaskan tentang Ashmedai yang adalah pangeran iblis yang adalah pengikut dari Dungeons dan Dragons, datang untuk penghakiman. Angie yang mendengar cerita Sally menganggapnya omong kosong dan mencoba membobol lantai gedung tersebut. Setelah berhasil, Sally langsung turun ke bawah, diikuti Angie. Tiba-tiba, Angie hampir saja kena hantaman Ashmedai. Dan tiba-tiba lagi, terdengar suara sangkakala ketiga yang menandakan seluruh air di muka bumi beracun dan tidak bisa diminum lagi. Mereka pun segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Terjadi perbincangan yang singkat mengenai David yang adalah ponakan Angie yang suaranya muncul tadi sebelum pangeran iblis Ashmedai muncul. Yang dimana untuk memenuhi kebutuhan David, Angie terpaksa kerja sebagai penari striptis jalanan dengan mendapatkan upah yang rendah. Tiba-tiba mereka melihat dinding depan mata yang menunjukkan arah berbeda, yang entah kemana ujung masing-masing dari kedua terowongan tersebut. Ketika mereka masih kebingungan memilih jalan mana untuk dilalui, tiba-tiba terdengar suara aneh lagi yang mengejar mereka. Dan mereka pun berlari, yang ternyata mereka menemukan peta map dari terowongan tersebut yang menunjukkan ke Revealer. Sally pun menemukan senjata berupa lingkis untuk melindungi mereka dari bahaya. Ketika mereka terlihat kebingungan membaca arah peta, terjadi perdebatan di antara mereka tentang arah tujuan masing-masing, yang dimana Angie ingin mencari David, sedangkan Sally ingin menuju gedung suci untuk meminta pengampunan. Karena tidak ada kesepakatan, mereka pun berpisah dan memilih jalan masing-masing untuk ditempuh. Tapi sebelumnya, Sally memberikan sepatu untuk Angie sebagai pijakan manakala dia menemukan jalan berbatu agar kakinya aman dari bahaya. Mereka pun berpisah. Terlihat Angie yang berjalan sendiri merasa kebingungan karena arah yang dia tuju berbeda dengan peta yang dia pegang. Tiba-tiba, terlihat belut yang berjumlah ratusan melewatinya dan menuju ke arah Sally. Di tempat berbeda, Sally yang menuju ke tempat suci didatangi Ashmedai dan mulai mengganggunya dengan belut yang mencengkeramnya. Tanpa disadari, Angie pun tiba dan membebaskannya dari cengkeraman belut mematikan tersebut. Ketika Sally terbebas, mereka langsung sembunyi di ruangan gelap, sembari merasakan bingung dengan belut yang hanya menginginkan si suci Sally, bukannya pendosa Angie. Setelah perbincangan mereka, ternyata Sally tak seperti yang terlihat. Ternyata dia menyukai Angie dan menyukai secara penampilan dan bentuk tubuh Angie, yang membuat Angie heran dengan Sally yang mempunyai kepribadian berbeda tersebut. Setelah perbincangan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, terdengar bunyi sangkakala keempat, yaitu kegelapan menyelimuti bumi, menandakan malaikat tiba untuk membawa malapetaka dan belalang dan setan. Terdengar suara David lagi memanggilnya, tetapi kali ini mereka tidak terkecoh. Mereka pun melarikan diri lagi, yang ternyata mereka baru menyadari mereka hanya terputar-putar saja di tempat tersebut. Dan muncullah pangeran iblis Ashmedai. Sally mencoba melawannya, tetapi tiba-tiba mereka sudah terpisah. Dan Angie terlihat di tempat berbeda mendengarkan radio yang di dalamnya terdapat suara Sally sedang menceramahinya untuk kembali ke jalan kebenaran agar dia terbebas dari penghakiman. Setelah selesai mendengar radio, Angie pun menantang Ashmedai untuk melepaskan Sally. Dikarenakan Sally tidak sepenuhnya suci, dia pun menceritakan tentang Sally dan hasratnya yang memiliki dua kepribadian yang bertolak belakang, sehingga membalikan waktu ke tempat Ashmedai sedang mencekik Sally. Angie yang melihatnya pun langsung mengambil lingkis dan memukulnya. Angie pun menantangnya untuk berduel, tetapi Angie tidak kuat untuk melawan Ashmedai, membuat Sally kembali dan menghantam pangeran iblis tersebut. Setelah Ashmedai kalah, tiba-tiba Sally ditarik dari belakang, membuat Angie tidak tega kehilangan seorang kawan. Dia pun menghajar kepala Ashmedai untuk memintanya mengembalikan Sally, dan akhirnya permintaannya terwujud. Mereka pun berkumpul dan menuju ke ujung lorong. Setibanya di depan pintu, Sally terlihat ragu. Tetapi dengan keyakinan yang teguh dari Angie, mereka pun melangkah dan membuka pintu. Dan terbebaslah mereka dari api neraka. Karena menjalani cobaan dari masalah yang dapat ditanggung bersama. Film pun tamat. Cerita ini mengajarkan untuk tetap teguh dan kuat untuk menjalani godaan dan cobaan. Dan mohon dukungannya untuk mengklik subscribe agar memberi semangat untuk saya mereview film selanjutnya. Bye-bye.